Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Catherine Mayola. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi kerangka tubuh pada manusia. Anatomi adalah cabang ilmu biologi yang mempelajari struktur tubuh makhluk hidup, termasuk letak, bentuk, dan hubungan antar bagian-bagian tubuh. Dalam konteks manusia, anatomi mempelajari organ, tulang, otot, sistem tubuh seperti sistem pernapasan, pencernaan, saraf, dan lain-lain, serta bagaimana semuanya tersusun dan berinteraksi. Jenis-jenis anatomi. Pertama, anatomi makroskopis, mempelajari struktur tubuh yang dapat dilihat dengan mata telanjang, seperti organ dan sistem tubuh. Selanjutnya, anatomi mikroskopis, mempelajari struktur tubuh yang hanya dapat dilihat melalui mikroskop, seperti jaringan dan sel. Contohnya, histologi atau ilmu jaringan, dan sitologi, ilmu sel. Selanjutnya, anatomi regional, mempelajari struktur tubuh berdasarkan wilayah tubuh, seperti kepala, dada, atau perut. Dan yang terakhir, anatomi sistemik, mempelajari struktur tubuh berdasarkan sistem organ, misalnya sistem pernapasan, sistem pencernaan, sistem saraf, dan lain-lainnya. Selanjutnya, sistem kerangka. Sistem kerangka adalah sistem tubuh yang terdiri dari tulang, sendi, dan struktur pendukung lainnya, seperti tulang rawan dan ligamen, yang berfungsi untuk memberikan bentuk dukungan, perlindungan, serta membantu pergerakan tubuh. Kemudian, fungsi utama sistem kerangka. Yang pertama, menyongkong tubuh. Tulang menjadi kerangka penopang bagi organ dan jaringan tubuh. Yang kedua, melindungi organ vital. Contohnya, tengkorak melindungi otak, tulang rusuk melindungi jantung dan paru-paru. Dan yang ketiga, membantu pergerakan. Bersama otot, tulang bertindak sebagai tuas yang memungkinkan tubuh bergerak. Yang keempat, tempat pembentukan sel darah. Di sumsum tulang, khususnya sumsum tulang merah, terjadinya proses hematopoiesis, pembentukan sel darah merah, putih, dan trombosit. Kelima, atau yang terakhir, menyimpan mineral, terutama kalsium dan fosfor, yang penting bagi fungsi tubuh. Tulang rusuk adalah tulang-tulang panjang dan melengkung yang membentuk bagian utama dari dinding dada atau toraks. Tulang ini tersusun simetris di sisi kanan dan kiri tubuh, menyatu dengan tulang belakang di bagian belakang dan sebagian besar menyatu dengan tulang dada di bagian depan melalui tulang rawan. Fungsi tulang rusuk. Yang pertama, melindungi organ vital, melindungi jantung, paru-paru, dan organ penting lainnya di rongga dada dari benturan dan cedera. Kedua, membantu proses pernapasan. Saat kita bernapas, tulang rusuk bergerak naik dan turun bersama otot-otot pernapasan seperti diafragma dan otot antar tulang rusuk untuk membantu memperbesar dan memperkecil rongga dada sehingga udara bisa masuk dan keluar dari paru-paru. Ketiga, menyongkong struktur dada, memberikan bentuk dan kestabilan pada dinding dada agar dapat menopang tubuh bagian atas. Keempat, atau yang terakhir, tempat melekatnya otot menjadi titik perlengkapan bagi berbagai otot dada, punggung, dan bahu yang berperan dalam pernapasan, postur tubuh, dan pergerakan tubuh atas. Selanjutnya, tulang lingkar bahu atau disebut juga girdle pectoral atau pectoral girdle adalah bagian dari kerangka tubuh bagian atas yang menghubungkan lengan ke batang tubuh dan memungkinkan gerakan bahu dan lengan secara bebas dan fleksibel. Selanjutnya, tulang bagian tangan. Tulang bagian tangan merupakan bagian dari kerangka tubuh atas yang sangat kompleks dan fleksibel. Tangan terdiri dari tulang lengan, pergelangan tangan, dan jari-jari yang memungkinkan berbagai gerakan seperti menggenggam, menulis, dan memegang benda. Kemudian, tulang bagian kaki. Tulang kaki merupakan bagian dari sistem rangka tubuh bawah yang berfungsi menopang berat badan, memungkinkan pergerakan, dan menjaga keseimbangan tubuh. Tulang kaki terdiri dari beberapa kelompok utama, mulai dari panggul ke bawah hingga ke ujung jari kaki.